Ya pemirsa, kita akan mengulas seputar 10 titik rawan sosial di Jakarta beserta indeksnya bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Nyoto Widodo. Pak Nyoto nih, untuk di awal nih kita akan membahas dulu sebetulnya apa sih definisi dari kerawanan sosial? Baik Mbak Awis dan para pemirsa TV Berita 1 ya. Sebenarnya definisi kerawanan sosial itu banyak ya. Tetapi barangkali kita ambil yang sederhana saja ya. Menurut UNDP tahun 2000, kerawanan sosial itu suatu kelompok masyarakat yang mengalami ketegangan dan ancaman. Nah, di sini ada kata ketegangan dan ancaman. Dia tidak nyaman merasa di suatu tempat. Kemudian ada lagi definisi dari BPS pada tahun 2006. Kerawanan sosial di sini adalah mencakup kemiskinan, kriminalitas, tekanan kependudukan, infrastruktur dan sosial kapital atau modal sosial. Jadi kalau definisinya cukup banyak ya, mungkin dari berbagai sumber. Yang pasti kerawanan sosial itu mengindikasikan suatu daerah yang tidak sepenuhnya aman, ya, berpotensi terjadi konflik, dan tentunya ini perlu antisipasi sejak awal. Itu Mbak Awis. Indikatornya apa saja Pak? Begini ya, IPKS itu kepanjangan dari Indeks Potensi Kerawanan Sosial. Itu dihitung oleh Badan Pusat Statistik BPS DKI Jakarta. Itu mencakup 6 indikator. Yang pertama kemiskinan. Jadi kemiskinan itu salah satu indikator. Kemudian yang kedua lingkungan dan kesehatan. Nah, di sini terkait di dalamnya kesehatan masyarakat, termasuk sampah dan lingkungannya, kemudian kejadian demam berdarah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga prasarana fisik. Di sini kita nanti akan melihat bagaimana daerah-daerah rawan banjir, kemudian rawan kebakaran, pemukiman kumuh dan tentunya kepadatan penduduk. Kemudian yang keempat modal sosial. Nah, ini yang menarik ini. Modal sosial itu mencakup keberadaan tempat ibadah, kerja bakti, kemudian arisan ibu-ibu, kemudian pembinaan sosial ya. Sedangkan yang kelima keamanan, ini mencakup keadaan keamanan yang terjadi, tindak pidana yang ada di suatu kelurahan, kejadian tawuran dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, indikator ekonomi itu mencakup sarana dan prasarana ekonomi seperti bank, ya, pegadaian, jumlah perusahaan dan sebagainya. Oke. Jadi ada 6 indikator. Nah, kalau untuk kemiskinan, kita mulai dari kemiskinan dulu. Ini yang masuk kategori miskin itu yang seperti apa, Pak? Jadi begini, data kemiskinan itu dihimpun dari survei yang dilakukan oleh BPS. Ya. Kita menggunakan survei Susenas, survei sosial ekonomi nasional. Kemudian BPS bisa menentukan penduduk miskin atau tidak. Kita memiliki apa yang disebut dengan garis kemiskinan. Ya. Jadi kalau penduduk itu pendapatannya di bawah garis kemiskinan, maka dia termasuk kategori miskin. Sebaliknya kalau di atas garis kemiskinan, dia belum termasuk kategori miskin. Nah, garis kemiskinan itu diupdate setiap 3 bulan. Sehingga kita bisa memperoleh gambaran penduduk miskin. Dalam setahun itu paling kurang ya 2 atau 3 kali. Nah, untuk saat ini garis kemiskinan itu pendapatannya berapa, Pak? Nah, garis kemiskinan di Jakarta itu kalau tidak salah, ini saya lihatkan dulu datanya ya. Garis kemiskinan di Jakarta itu, mudah-mudahan saya juga membawa ini karena karena berubah setiap 3 bulan karena gitu ya, berubah Pak? Setiap ancar-ancarnya sekitar 355.000 per bulan pendapatannya. Per bulan ya, per bulan 355.000. Jadi kalau dibagi 30 hari, kira-kira 10.000. 10.000 untuk ya, untuk per orang. Untuk per orang. Oke, berarti kalau dia dalam sebuah satu kepala rumah tangga begitu kan anggotanya Bisa, banyak, itu menghitungnya seperti apa, Pak? Iya, nanti gini, kalau satu rumah tangga anggotanya anaknya 3 misalkan, dengan ibu dan bapaknya kan berarti 5. Berarti garis kemiskinan dia dalam rumah tangga itu adalah 350.000 kali 5. Jadi 1,7 juta. Oke. Jadi kalau pendapatannya
di bawah 1,7 juta, rumah tangga itu termasuk miskin. Oke. Jadi itu ya, kira-kira itu ya. Oke, nah tadi kalau sesudah kemiskinan ada juga indikator lingkungan atau kesehatan. Nah ini bagaimana? Jadi gini, Pak? untuk indikator lingkungan dan kesehatan itu kita mengambil data dari Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, dan berbagai lembaga instansi yang ada di Jakarta. Misalkan mengenai tumpukan sampah, tentunya kita melihat data laporan dari Dinas Kebersihan. Kemudian kejadian demam berdarah, itu juga datanya dari Dinas Kesehatan. Jadi tidak sepenuhnya data yang kita gunakan itu data dari BPS. Jadi bekerja sama dengan instansi lain? Iya, jadi kita menggunakan berbagai data karena BPS tidak mungkin bisa memenuhi seluruh data itu. Oke, nah sekarang kita ke prasarana fisik nih Pak. Sebetulnya prasarana fisik dasar yang seharusnya dimiliki oleh sebuah lingkungan itu apa saja sih Pak? Jadi gini, untuk prasarana fisik ini yang kita lihat adalah pertama bagaimana kondisi perumahan rakyat, perumahan penduduk. Kalau dia banyakkan kumuh, ya tentunya ini berpotensi menimbulkan letupan-letupan sehingga dikatakan rawan secara sosial. Kemudian kita juga melihat misalkan bagaimana lokasi pemukiman itu. Kalau dekat bantaran sungai, tentunya berpotensi kebanjiran, ya kan? Dan itu juga memiliki letupan-letupan sosial. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kondisi dari daerah itu padat enggak bangunannya. Jadi kalau padat bangunannya tentunya juga kalau terjadi kebakaran juga berpotensi untuk mudah menyebar begitu ya. Betul, dan juga kepadatan penduduk. Saya rasa itu harus kita gunakan. Oke, sekarang ini tadi ada yang menarik Bapak angkat juga adalah mengenai modal sosial. Ini ada kerja bakti, kemudian ada arisan begitu ya, dan pembinaan sosial. Ini kan sepertinya bukan sesuatu yang mudah untuk dinilai begitu ya Pak. Ini kan sangat-sangat subjektif. Bagaimana ini melakukan statistik terhadap hal ini? Jadi penelitian kita sampai RW, Pak. Sampai RW, bukan kelurahan saja, sampai RW. Pada tingkat RW kita bisa menghimpun data apa yang dilakukan oleh penduduk dalam RW itu. Misalkan di sini frekuensi kerja bakti. Tentunya ini catatannya ada di RW, laporan dari RT ke RW. Karena arisan juga, misalkan arisan ibu-ibu itu juga ada catatannya di PKK, di RW dan RT itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan yang dilakukan oleh Pemda DKI. Dalam hal ini dinas sosial dan sebagainya. Pembinaan ini maksudnya yang dimaksudkan seperti apa Pak? Maksudnya mengadakan pengajian-pengajian di satu wilayah, pencerahan-pencerahan itu ya. Saya rasa itu masuk pembinaan. Oke, baik Pak Nyoto, kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut. Baik. Pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali dengan Dialog Jurnal Siang. Bagi Anda yang mendambakan nuansa artistik dan klasik romantis, Porta Venezia Restoran mampu memenuhi keinginan Anda. Berbagai macam hidangan buffet dan ala carte tersedia di sini. Menu andalan kami diantaranya adalah pasta khas Itali, thin crust pizza, dan hot stone steak. Porta Venezia yang sangat tepat untuk mengakomodasi event eksklusif Anda seperti birthday maupun cocktail party. Datanglah ke Porta Venezia di Hotel Aryadita Semanggi untuk menikmati pengalaman kuliner yang unik dan memuaskan dalam suasana yang nyaman. Indonesia adalah negeri bertabur gunung api. Jalur Ring of Fire Pacific dan 3 lempeng aktif jadi pemicunya. Karena itu, tak heran jika negeri ini akrab dengan letusan gunung berapi. Bagaimana mewaspadai geliat gunung api dan apa saja langkah antisipasinya? Saksikan bahasannya Rabu pukul 4:30 sore hanya di Berita 1. The Jakarta Globe, today's edition. Get your copy now.
Ya, Anda masih bersama Jurnal Siang pemirsa dan kami akan melanjutkan dialog seputar potensi kerawanan sosial di Jakarta. Pak Nyoto, ini kalau tadi kita sudah bicara beberapa indikator, masih ada 2 lagi yang belum kita bahas, adalah perekonomian. Ini perbedaannya apa Pak dengan kemiskinan tadi di atas? Keamanan dulu ya, urutannya. Boleh. Keamanan dan perekonomian ya. Nah, keamanan di sini berupa statistik tindak pidana yang ada di kelurahan itu, kejadian tawuran juga kita rekam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya keberadaan tenaga keamanan, itu juga salah satu indikator. Berarti dihitung juga di situ mungkin polisi yang ada di situ atau Hansip, Hansip maupun apapun namanya, tenaga satpam dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ekonomi, ini kita masukkan karena apa? Kerawanan sosial tidak bisa lepas dari aspek ekonomi. Oleh sebab itu juga kita perhitungkan keberadaan infrastruktur perekonomian seperti perbankan, penggadaian, ya kan? Kemudian ada industri apapun, kemudian ada perdagangan dan sebagainya. Pendek kata, kita akan menggabung seluruh aspek-aspek yang terkait dengan potensi kerawanan. Memang ini belum sempurna ya, tetapi saya yakin ini sudah mewakili secara keseluruhan dari aspek sosial yang mungkin terjadi di suatu wilayah. Nah, Pak Nyoto, ini sebetulnya tujuan dari dibuatnya indeks potensi kerawanan sosial ini apa sih, Pak? Jadi sebenarnya tujuan utama daripada penyusunan indeks potensi kerawanan sosial Jakarta ini, pertama kali adalah data dari IPKS indeks potensi ini nanti dapat digunakan sebagai early warning system. Jadi sebagai peringatan dini bagi seluruh jajaran pemerintahan di Pemda DKI sampai tingkat kelurahan bahwa masing-masing wilayah memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda-beda sehingga bisa diantisipasi. Dengan kata lain kita memetakan kerawanan setiap wilayah. Tapi ini baru yang pertama kali atau sebelumnya Baru sudah? pertama kali. Dan ini pertama kali di 33 provinsi Indonesia. Jadi BPS Jakarta yang baru melaksanakan. Mudah-mudahan nanti disusul dengan BPS provinsi lainnya. Ya. Jadi kita pertama kali. Kemudian yang paling tidak yang kedua, ini nanti bermanfaat untuk aparat. Dengan potensi kerawanan yang tinggi, kita bisa melakukan upaya-upaya, misalkan mendistribusi pengamanan, tenaga pengamanan, kemudian antisipasi kerawanan secara dini, itu juga bisa dilakukan pengeram aparat dan unsur keamanan lainnya. Jadi ini secara strategis sebenarnya besar manfaatnya Mbak ini. Karena tanpa adanya peta semacam ini, sebenarnya agak sulit kita Pak Nyoto, sebetulnya kan masalah sosial kan sudah dari dulu ya, bukan baru. Iya. Kenapa pemetaan ini baru dilakukan sekarang? Jadi artinya begini, pasti ada pemicunya begitu. Jadi begini, ilmu sosial itu kan dapat dikatakan tidak ilmu matematika. Jadi ukurannya pun selama ini kan masih istilahnya lebih rawan, kurang rawan, sangat rawan, dan masih sangat relatif. Nah, kita berusaha membuat masalah sosial ini menjadi masalah yang numerik, yang bisa kita urutkan, sehingga kita bisa tahu skala prioritas. Jadi, di mana nanti indeksnya tinggi, tentunya prioritasnya lebih tinggi dibanding indeksnya yang rendah. Itu ya kira-kira. Nah, angka-angka ini didapatnya seperti apa sih Pak? Mungkin untuk gambaran saja begitu kan di sini misalkan Kampung Rawa 44,78. Nah, ini bagaimana kita membaca angka ini, Pak Nyoto? Jadi, kalau kita urutkan tertinggi, 10 kelurahan tertinggi di Jakarta, itu pertama Kampung Rawa. Dia indeks di sini adalah indeks komposit gabungan dari berbagai 6 indikator tadi, nilainya 44,78. Ini urutan pertama ini ya. Yang kita lihat di sini adalah kita 44,78 itu dibangun dari indeks kemiskinan, dari indeks lingkungan kesehatan tadi, dari indeks infrastruktur fisik, dari indeks modal sosial, dari indeks keamanan ketertiban dan indeks ekonomi. Di sini yang kita lihat di Kampung Rawa ini indeks yang paling tinggi adalah modal sosial. Apa artinya? Nah, di sini diperlukan intervensi pemerintah. Seperti yang Bapak katakan pembinaan tadi begitu ya. Meningkatkan paguyuban, merukunkan warga, itu harus ada upaya-upaya yang lebih serius dari aparat kelurahan misalkan untuk melakukan itu. Oke, Pak Nyoto, kita akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Ya pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali.
Fitur lengkap, performa, speed and power, custom hingga body conversion, dunia ekstrim 4x4, tren lifestyle berita terkini. Jangan lewatkan Auto Lifestyle Motor Show hanya di Berita 1. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan Pasar saham, 218,44. corporate action, Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting. Berdasar data dan analisis yang akurat, Money Report, sumber referensi bisnis dan keuangan Anda. Harus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis. Money Report, Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hadir di Berita 1. Let's vote, jangan golput. Pemilu 2014 kian dekat. Partai-partai dan calon wakil rakyat terus berkemas. Rakyat harus jernih dan cerdas bersikap. Let's vote, jangan golput. Saksikan Let's Vote bersama saya Rika Amru setiap Kamis pukul 20.05 hanya di Berita 1. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Market Corner. Market Corner, pasar finansial acap kali bergejolak tak terduga. Langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi saat ini. Kami sajikan informasi, Untuk memetik margin keuntungan. data, dan analisis tren pasar sebelum Anda memulai transaksi. Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial. Saksikan Market Corner, Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Ya pemirsa, untuk melanjutkan dialog ini bersama kita juga telah bergabung di studio Berita 1 Sosiolog Perkotaan Johannes Frederick Waru. Selamat siang Pak Johannes. Nah Bapak-Bapak, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, kita akan melihat dulu komentar warga tentang wilayahnya yang masuk daerah rawan sosial. Berikut ini. Itu tahu nggak kalau misalnya situasinya memang rawan, nggak aman untuk keluar ya Ibu? Ya tahu kan, semua kan mesti pakai modal gitu. Jadi saya aturan itu, saya gimana ngomongnya juga ya, keadaan emang begini. Kan saya kan nggak tinggal sini nggak satu orang, sama kakak saya, sama adik saya tadinya satu keluarga tuh semua di sini. Iya. Gitu. Iya benar Pak. Tahu ya? Tahu, udah memang benar. Lalu kenapa mau tinggal di sini? Habis keadaannya Pak. Iya. Kalau misalnya ada program pemerintah mindahin Bapak ke tempat yang lebih layak, Bapak setuju nggak? Kalau itu sih boleh juga. Lebih bagus, lebih enak. Ya gimana ya, gimana lagi ya, emang tinggal di sini dari kecilnya. Lalu misalnya pemerintah itu minta untuk pindah ke tempat lain, mau nggak? Kalau layak ya oke-oke aja, kalau layak untuk dihuni gitu. Biayanya nggak begitu ngebebanin masyarakat, nggak apa-apa. Ya Bapak-Bapak, itu tadi tanggapan warga ya mengenai wilayah tempat tinggal mereka. Tapi saya sekarang mau ke Pak Johannes dulu. Tanggapan Anda mengenai indeks ini seperti apa sih Pak Johannes? Yang pertama itu saya anggap baik. Kenapa? Karena udah mulai satu awal untuk bagi perkotaan itu harus punya satu indeks ya. Karena pertanyaan sederhana ya kan. Indeks itu untuk apa sih dibuat? Itu untuk pembuatan dan pengambilan keputusan ya kan. Pertama. Baru yang kedua, agar kita bisa tahu ada masalah yang sudah sampai pada suatu titik yang kemudian kita harus bisa antisipasi, ya kan. Nah, kalau dulu memang indeks yang sederhana orang pakai kepadatan penduduk. Iya. Nah, kemudian dikaitkan dengan variabel yang lain, ya kan. Nah, selalu orang mengatakan kalau penduduknya padat ditambah dengan miskin akan muncul masalah sosial, ya kan. Padat baru dia aneka ragam, berbeda, ada berbagai kelas sosial atau ras sosial atau etnis sosial. Nah, kalau satu berhasil, satu tidak berhasil juga rawan. Oke, nah kalau untuk variabel yang sudah dipakai ini oleh BPS untuk membuat indeksnya, menurut Anda seperti kemiskinan, lingkungan, prasarana fisik, modal sosial, dan keamanan, serta perekonomian ini, menurut Anda apakah ini variabelnya sudah tepat untuk menjadi acuan? Begitu? Memang kalau kita lihat harus lihat pada
kita bagi dua level aja deh. Level di dalam pembuatan dan pengambilan keputusan itu udah baik. Hanya pertanyaan sekarang itu adalah apakah implementasi di lapangan itu akan lebih mudah untuk bisa melakukan menangani mereka, karena tujuan dari indeks ini tidak hanya sekedar sebagai early warning system, tetapi sebagai bagaimana kita mensejahterakan mereka dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Jangan kalau seringkali itu indeks itu kan dipakai berlaku umum ya kan. Sedangkan yang dihadapi di lapangan itu adalah kondisional yang berbeda-berbeda ya kan. Nah, kalau satu daerah padat dan miskin itu berarti yang kita harus lihat adalah tangani adalah masalah padat dan miskin ya kan. Biasanya di situ kalau padat itu masalah sosial banyak sekali. Anak yang tidak sekolah ya kan, baru pengangguran yang banyak, baru wah itu kalau kita hitung itu agak sulit ya. Ya mungkin variabel yang ada dipakai ini untuk sementara ya, karena kita anggap itu sebagai ini sementara, sebagai sesuatu titik awal untuk selalu diperbaiki. Oke. Tapi kalau menurut Pak Johannes sendiri, masalah yang ada di Jakarta ini sebetulnya memang kepadatan kan begitu Pak, masalah utamanya begitu? Sebenarnya juga kalau kerawanan sosial tidak selamanya terjadi di daerah padat. Di daerah yang tidak padat juga terjadi juga rawan sosial ya kan. Sekarang contoh maunya seperti yang baru ya kan. Ini kan di pemukiman yang ada itu ada pemukiman yang horizontal dan ada pemukiman vertikal ya kan. Yang ada di horizontal ini lebih banyak mengarah, orang menyebutkan itu fenomena kerawanan yang mengarah pada blue collar. Sedangkan kalau yang vertikal itu white collar. Oh gitu. Ya kan, karena kalau kita lihat rawan sosial di sini, cuman memang perhatian kita memang harus tuju kepada rakyat. Karena kalau yang vertikal ini kan boleh dikatakan mereka sudah cukup mapan ya kan. Nah, sasaran DKI yang harus mesti ambil adalah yang pertama adalah ini, bagaimana mensejahterakan dulu sebagai masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan agar mereka bisa naik. Tapi juga jangan itu yang merupakan satu-satu yang ada, karena yang akan dihadapi adalah kerawanan di dalam white collar crime ya kan. Itu juga bisa terjadi yang begitu. Bisa terjadi dan muncul masalah yang kebablasan ya kan, asalkan kita sadar. Tapi yang pertama saya katakan, bagus ini dilakukan dan mulai, dan kalau bisa itu terukur. Jangan hanya sekedar dibuat seperti begini kemudian jadi tempelan yang kemudian tidak dilihat ya kan, karena banyak kan kalau kita lihat ya umpamanya seperti pengukuran tentang polusi ya. Orang lihat ini polusi, tapi kemudian tadi orang ngerokok. Iya, tetap di depan tulisan tersebut dia tetap merokok begitu ya. Oke. Nah, Pak Nyoto, ini tanggapan Anda mengenai bahwa kerawanan sosial tidak hanya terjadi di daerah yang padat penduduk. Seperti apa mungkin nanti ke depannya BPS akan melakukan mungkin statistik juga untuk hal tersebut? Ya, saya rasa benar Pak Yohanes ya. Ini kan aspek sosial itu luas, multidimensional ya. Kita tidak bisa hitam putih gitu saja ya. Artinya kalau kerawanannya itu rendah indeksnya terus kita tidak action, tidak. Tapi kita harus ada pengalaman, kemudian kita juga harus belajar dari yang dilakukan oleh negara lain ya untuk masalah ini. Jadi tidak bisa hitam putih saja. Dan saya setuju ini indikatornya harus di nanti mungkin tambah begitu ya. Dinamis sekali sosial itu. Tidak berhenti sampai di sini. Barangkali nanti dimasukkan misalkan intelektual dari penduduk misalkan. Bisa jadi tadi white collar itu karena orangnya pintar-pintar kan. Nah, gitu kan. Perlu juga itu ya. Jadi kemudian politik yang tidak tersalurkan, masalah politik ya, cuman masalahnya bagaimana kita membuat masalah sosial itu menjadi angka yang bisa dibangun indeksnya. Itu saja nanti barangkali itu kami minta bantuan dari UI lah barangkali itu. Berarti nanti seiring berjalan waktu memang indikatornya akan berubah ya begitu ya? Betul, akan semua pihak termasuk media juga harus mesti. Oke, baik, kita akan melanjutkan dialog ini sesaat lagi. Pemirsa tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali. Super 10 day sale. Super 10 day sale. Super 10 day sale. Super 10 day sale. Super 10 day sale.
Nikmati sale 10 hari dengan berbagai penawaran menarik. Super 10 Day Sale. Super 10 Day. Election News. Sajikan informasi pemilu dan pilkada, pas gerak partai politik dan para tokoh di dalamnya. Gairah naiknya suhu politik jelang pemilu 2014 terekam dalam Election News. Aktual, tajam, dan diulas secara utuh. Election News. Tayang Senin ke Jumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Berita 1. Suara Pembaruan. Today's edition. Get your copy now. Ya, Anda masih bersama Dialog Jurnal Siang, pemirsa. Saya bawa ke Pak Johannes nih. Setelah ini indeks keluar, menurut Anda apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta? Ya, actionnya. Kan itu selalu mulai dulu dengan membuat satu rencana, action, baru plannya ke depan bagaimana ya kan. Kenapa? Dan harus ini sustainable. Jangan hanya sekedar dibuat, berhenti. Saya ambil contoh aja deh. Indeks yang pertama untuk mengukur kemakmuran apa? GNP ya. Tapi kemudian GNP dianggap tidak mewakili orang-orang yang tertentu ya kan. Baru muncul lagi indeks yang kesehatan, indeks kematian, indeks kelengkapan. Nah itu tantangan untuk pemerintah DKI. Apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI ini sudah bagus, sudah mulai mau cari satu sistem pengukuran yang tepat untuk bisa mengambil langkah-langkah itu. Pak Johannes, beberapa langkah sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah DKI seperti Kampung Deret, kemudian pembangunan Rusunawa juga memindahkan orang-orang yang tinggalnya di bantaran kali misalnya. Itu menurut Anda sudah langkah yang tepatkah atau belum? Memang ada terkesan sedikit trial and error ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena pengalaman membangun kota sudah pernah dilakukan oleh seorang Profesor John Silas kalau tidak salah di Surabaya dengan Dupak ya kan, dengan sudah ada ya kan model-model seperti ini. Karena poinnya adalah mencari model yang sesuai dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat kita ya. Sehingga saya juga pernah berpikir begini, kalau orang bisa bangun mall terintegrasi, kenapa kita tidak bangun pemukiman yang miskin tapi terintegrasi? Mereka tinggal di situ, mereka bekerja di situ, tapi mereka berada di level yang ini, tapi ditata dengan baik. Ya kan? Itu yang jadi poinnya. Karena rata-rata mereka tidak mau pindah karena mereka mengatakan tempat pekerjaan yang lain. Jauh. Karena sebagian mereka ini kan boleh katakan sasaran yang dicapai adalah masyarakat yang belum makmur ya kan. Kalau yang udah makmur ya boleh kita lakukan nanti belakangan. Tapi yang belum makmur ini bagaimana kita mengangkat derajat mereka karena mereka udah di bawah kantong makin hari makin banyak ya kan. Dan itu memang harus mesti. Jadi sasaran indeks ini adalah sasaran yang harus mesti memang untuk menyeluruh tapi kelompok sasaran jelas ya kan. Dan Jakarta adalah penduduknya dinamis. Mereka yang masuk dan perlu dipertimbangkan sekarang adalah kalau ini sudah dibuat hati-hati jangan ini menjadi teori laron ya kan, istilah ini datang dari luar akhirnya tambah terus ya kan, berarti juga daerah lain juga harus mulai melakukan indeks action supaya mereka tidak pindah ke sini semua. Betul, tidak akan semua masuk ke sini sehingga masalah kerawanan sosial karena faktor yang paling mendasar adalah faktor demografinya itu, padatan penduduknya itu. Baik, Pak Nyoto, kalau selanjutnya BPS akan melakukan apa? Ya, kita akan mengupdate indeks ini setiap tahun. Tadi Pak Johannes juga menyampaikan ini perlu berkelanjutan untuk perencanaan dan mempertajam lagi. Jadi kita akan menerima masukan dari berbagai pihak gitu ya. Dan kemudian kita akan mempertajam, kita dialog dengan perguruan tinggi gitu supaya ada semacam ya perbaikan-perbaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Johannes dan Pak Nyoto sudah hadir di Jurnal Siang Berita 1. Semoga ada manfaat. Ya pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya.